Pak Asep itu prestasi loh, apalagi cari menaikkan kursi, mendudukan didukungnya jadi eksekutif. Coba kurang apa lagi prestasinya? Buktinya saung mani, oh itu ya Pak ya. Bangkrut. Tapi kuncinya tuh serahkan kepada orang yang ahlinya. So kayak bungkus juga. Masuk wakil bupati juga jangan nyalon ketua partai ya Pak ya. Ya tahu. Kan sesuai ahlinya. Ya kan saya gak tahu ahli yang beliau. Saya akui hari ini kan jalan masih banyak yang rusak. Kan kita sering sampaikan membangun itu kan pertumbuhan sebetulnya. Tidak ada yang bilang bahwa membangun itu selesai, gak ada. Masuk juga laporan PG. Ya, SPPG itu juga masuk kategori karena ada penghasilan di sana. Sepanjang ada penghasilan, maka di situ ada kewajiban. Tinggal nanti dihitung soal nisabnya kan gitu kalau dalam zakat. Nah, kita mengikuti alur Pemkab nanti. Makanya yang punya data kemiskinan itu Pemkab bukan Basnas. Basnas hanya punya potensi untuk mendulang, ya menghimpun hasil zakat mal yang kemudian nanti disalurkan kepada para mustahik berdasarkan database yang dimiliki oleh Pemkab. Nah itulah yang dimaksud dengan tangan kirinya Pemkab, seperti itu. Gitu. Jadi ada isu kan katanya mau nyalon ketua Golkar. Sate. Ketua bupati. Bayin lu kira. Oh enggak. Enggak ya Pak? Enggak. Saya konsen aja. Enggak enak sama Pak Asep Armala ya. Pak Asep itu prestasi loh, apalagi cari menaikkan kursi, mendudukan didukungnya jadi eksekutif. Coba kurang apa lagi prestasinya? Apa mau cari yang belum tentu? Kurang gede Pak. Gede Pak. Suaranya kurang ya. Jadi Pak Bupati ketika nyalon ketua belum tentu akan sebagus Pak Asep. Tapi ya iya, kan orang diciptakan dengan semacam keahlian. Ya. Saya misalnya tukang bisnis, belum kita bisa bisnis kan, saya spesialisasinya di birokrasi. Saya jadi pemimpin partai belum tentu bisa. Buktinya saung mani, oh itu ya Pak ya. Bangkrut. Tapi kuncinya tuh serahkan kepada orang yang ahlinya. So kayak bungkus juga. Berarti memang nggak bakal jadi pesaing Pak Asep Armala ya Pak ya. Saya tahu diri lah, saya kan kenapa harus bersaing sementara ada partai yang nggak ada ketuanya kan? Ya. Partai apa? Partai apa? Oh, Gerindra udah kan Pak Toto hari itu. PLT. Oh, PLT. Bututi enggak? Bututi. Yang jelas mah Apakah itu kemungkinan terjadi Pak, mengingatkan di atas Gerindra tuh ada Pak Amit, katanya masih ada hubungan darah. Apanya? Hubungan darah masih ada keluarga sama bapak katanya. Enggak, saya hari ini masih Nggak mau serius berpindah kendaraan. bekerja fokus jadi bupati. Jadi bupati. Biar serahkan ke yang ahlinya lah Pak politiknya. Ya termasuk wakil bupati juga jangan nyalon ketua partai ya Pak ya. Ya tahu. Kan sesuai ahlinya. Ya kan saya gak tahu ahli yang beliau. Yang pasti hari ini Bu Agung juga sangat enak dengan saya malah. Ketua partai itu kan jadi bupati. Yang jelas mah Pak Kadis mah jangan nyalon. Partai itu mayoritas pengen jadi bupati. Kan gimana lagi? Udah jadi bupati kenapa pengen jadi ketua partai? Oh iya. Iya begitu. Sudah jadi bupati kenapa? Puncak. Tapi kan untuk 5 tahun ke depan kan? Iya. Ya. Udah jadi bupati kenapa jadi ketua partai? Berarti Pak Bupati nggak bakal nyalon lagi kalau gitu ya. Siapa ya? Naon deh. nyalon. Pak Bupati nyalon di area. Keseluruhan Kuningan Pak dengan situasi nasional ada dampaknya. Ya saya kira insya Allah mohon doa mudah tidak ada apa. Ya kalau dampak sih ada kan kaitan dari transfer daerah fiskal yang terbatas. Nah di sinilah para kepala daerah Indonesia itu kalau misalnya nah ini dengan adanya aspirasi masyarakat itu dinamis sedangkan anggaran semakin terbatas. Nah ini bagi saya itu solusinya apa? Nah, prioritas justice
kalau bagi saya. Artinya gini, kita memetakan skala prioritas pembangunan tapi berkeadilan. Nah, yang dirasakan tadi kata Pak Jari berdampak. Saya sering sekarang menyebutkan istilah di kawan-kawan itu apa skala prioritas justice, prioritas berkeadilan. Jadi sekarang dari perbatasan anggaran kita mapping program-program apa yang sekarang yang berdampak langsung ke masyarakat. Saya akui hari ini kan jalan masih banyak yang rusak. Kan kita sering sampaikan membangun itu kan pertumbuhan sebetulnya. Tidak ada yang bilang bahwa membangun itu selesai, gak ada. Terus bertumbuh dan berkembang. Hari ini jalan kemarin kita tuntaskan dari 140 ruas jalan, sekarang 80. Besok lusa tuntutan Pak di waktu itu bertumbuh kembang. Jadi tidak pernah selesai membangun itu. Nah ini di sini dituntut determinasi kemampuan pimpinan daerah untuk tadi bagaimana memetakan pembangunan itu yang berdampak yang dirasakan masyarakat dengan keterbatasan jalan. Ya berarti nggak masalah ya Pak ya. Meskipun anggaran APBN tersedot ke MBG atau apa gitu ya Pak. Itu mic-nya kok di bawah Pak? Masih gini sudah. Enggak. Yuk mau nanya apa yuk? Tadi dewas apa sih? Mumpung Dewas. Oh mau nyalon dewas. Yuk bayar dulu. Calon bayar dulu yuk. Dewas minimal. emang dewasa apa? PDAM. Ya, Beda emang. Masih. Masih. Oh, ya kan Direktur Mandiri nanti tinggal didorong basnasnya. Kan tadi kata Pak Ilham saya bilang, ini kan anak muda sekarang. Ya. Oh Pak, iya. Makanya sekarang ada konferensi pers, ada Pak Asep, Pak Jali, mudah-mudahan ada membawa warna baru. Boleh. Kan persoalannya hari ini anggaran atau dana yang di masyarakat diserap itu sangat masih terbatas. Nah ini tingkat partisipasi kesadaran masyarakat yang tingkat ini kerja berat komisioner yang sekarang. Berarti Pak, sebagai tangan kiri harus 24 jam ya Pak? Iya. Udah biasa kita 24 jam. Udah biasa. KPU. Dan Bawaslu. Kan mereka Bawaslu, KPU udah biasa kerja. Udah biasa. Kerja Spartan. Nanti Pak Dede kalau Basnas, wah SKPM aja. Padahal dua-duanya pengalaman jadi ketua ya. Kenapa nih? Badan nggak jadi ketua ya? Ada pengalaman jadi ketua biar mengalami. Udah nggak dari pernah. Ya, karena sudah berpengalaman di KPU, di Bawaslu, nanti ngitung zakat juga pakai Quickcon katanya. AI. Jakarta akan pakai AI ya. Jadi di bansos itu publik itu kadang-kadang nuntut soal distribusi. Ya, kecenderungan orang itu kan pengennya jadi mustahik. Mustahik. Ya. Nah, ketika desakan untuk penguatan distribusi, kuncinya satu, penguatan di penghimpunannya. Hiburan. Nah, jadi kalau masyarakat sampai ini misalnya masih dirasa masih banyak untuk dibantu soal angka kemiskinan, soal lanjut usia yang terlantar, ya, soal pengangguran dan lain-lain. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa bahasa itu bisa kerja serta-merta, tidak terhang oleh prosedur, SOP dan lain-lain sepanjang darurat itu bisa turut. Nah, itu kan kuncinya di gudang, ya, di brankas. Artinya brankas ini hasil proses penghimpunan dari masyarakat yang dalamnya adalah kontribusi para muzaki, para agnia itu. Nah, kalau distribusinya ingin diperkuat, maka penghimpunannya harus diperkuat juga. Oleh karena itu, harus dibantu oleh masyarakat. Nah, dalam konteks ini, karena ini konteksnya bukan kerja sosial saja, ada kerja spiritual. Maka pada dasarnya, masyarakat luas itu harus jadi relawan, harus jadi volunteer untuk mendesak para agnia, para pengusaha, ya, baik itu di bidang perdagangan, jasa, pertanian, apa saja, Dapur. ya, termasuk juga lapor MBG. Ya, SPPG itu juga masuk kategori karena ada penghasilan di sana. Sepanjang ada penghasilan, maka di situ ada kewajiban. Tinggal nanti dihitung soal nisobnya kan gitu kalau dalam zakat. Nah, sepanjang nisobnya atau standar minimum kepemilikan hartanya terpenuhi, maka dia secara syar'i wajib zakat. Nah, zakat itu siapa? Itu kan zakat itu mensucikan harta.
Jadi kalau zakat fitrah itu mensucikan jiwa, kalau zakat mal mensucikan harta. Nah, ada banyak harta yang dimilikinya yang menjadi bagian di orang lain. Nah, persoalannya kan soal kesadaran. Bantu oleh masyarakat untuk mengetuk kesadaran itu. Karena pada dasarnya itu akan didistribusi lagi ke masyarakat. Jadi jangan berharap distribusinya kuat kalau proses penghimpunannya lemah, kira-kira begitu. Termasuk yang biasanya perannya itu lebih cenderung di masing-masing ini. Nah, ini bisa dikonsolidasikan. Misalnya Pak Mumu ini pengusaha besar ini. Nah, misalnya. Bisa. Oh ya, amin, amin, Amin. Nah, Pak Mumu punya tradisi, ya, punya tradisi memberikan misalnya santunan, bantuan. Ini bisa dikoreksikan dengan Basnas. Artinya, Pak Mumu bisa menyalurkan zakat malnya ke Basnas. Nanti Basnas juga bisa mendorong lagi Pak Mumu untuk bisa menyerahkan ke kelompok-kelompok duafa misalnya yang sudah menjadi segmen Pak Mumu. Ini kan soal konsolidasinya. Jadi bisa dikomunikasikan seperti itu. Artinya masyarakat harus menaruh kepercayaan penuh terhadap BAS sebagai lembaga yang mengelola itu mulai perencanaan, penghimpunan, distribusi, pendayagunaan, sampai pelaporan dan lain-lain, itu harus dipercaya. Dan insya Allah kita akan bekerja selayaknya amil kan gitu. Kita bukan untuk menyimpan, karena BAS itu tidak boleh mengendapkan hasil penghimpunan zakat. Begitu diterima, maka harus disalurkan ke Mujaki. Nah, persoalannya apa yang harus disalurkan kalau tidak ada yang diterima, kan gitu logikanya. Maka mohon kepada teman-teman jurnalis, wartawan dan semuanya, masyarakat pada umumnya, dorong ya warga masyarakat ini yang berpotensi menjadi muzaki untuk disalurkan hartanya dalam rangka menyisihkan harta untuk kemudian didistribusikan dan didayagunakan. Kenapa harus didayagunakan? Kita nanti dorong pola-pola pendistribusian yang tidak konsumtif tapi produktif. Tujuannya, goalnya kita mengkonversi dari yang tadinya mustahik jadi muzaki. Gitu. Jadi mengurangi mustahik, memperbanyak muzaki. Gitu. Karena kalau mustahik menjadi muzaki. Nah, mustahik menjadi muzaki, dikonversi. Jangan sampai mustahik terus melonjak, muzaki malah menurun. Ya. Karena tidak surplus antara penarikan dengan pendistribusian. Biasanya yang mustahik itu di luar masyarakat umum yang berhak siapa aja nih? Ya, kita nanti menerima saya kan belum tahu nih, belum masuk nih. Tapi dalam bayangan paling tidak kita akan nanti menselaraskan data nih. Kan Pemkab itu punya data desil ya. Dan terkaitan kemiskinan, soal angka lanjut usia yang terlantar, soal pengangguran dan lain-lain. Kita nanti sinkronkan. Kita tidak aing-aingan ya. Tidak parsial, Basnas, data asnafnya Pemkab. Kita mengikuti alur Pemkab nanti. Makanya yang punya data kemiskinan itu Pemkab, bukan Basnas. Basnas hanya punya potensi untuk mendulang, ya, menghimpun hasil zakat mal yang kemudian nanti disalurkan kepada para mustahik berdasarkan database yang dimiliki oleh Pemkab. Nah, itulah yang dimaksud dengan tangan kirinya Pemkab, seperti itu. Jadi kita tidak bekerja sendiri nanti, ya, seperti itu. Oh, berarti untuk ASN sendiri gimana Pak Bupati? Apakah masih ada Kabupaten dia. Penghasilan mendorong ASN untuk lebih meningkatkan zakatnya ke Basnas? Kan kita sudah berikhtiar tahun-tahun sebelumnya, kita sudah melakukan surat edaran bagaimana zakat infak sedekah itu melalui jalur yang inilah, jalur yang bisa kita himpun melalui Basnas. Jadi sudah ada peningkatan. Cuman memang kalau saya lihat dari hasil terakhir itu agak perlu didorong lagi, karena kalau dibandingkan dengan kota lain, apalagi Ciamis ya, ini kita masih jauh tertinggal. Udang baru bagus. Saya kira apalagi dengan sekarang TPP sudah tidak dipotong tepat waktu, gaji tidak gaji tepat waktu, ya mudah-mudahan. Yang sejalan dengan itu kesadaran kolektif dari ASN ini semakin meningkat.
Nah, tadi tinggal nanti aja di kawan-kawan yang baru komisioner ini bagaimana meramu program ini supaya lebih, yang pasti supaya trust atau kepercayaan dari masyarakat khususnya ASN lebih meningkat itu, nanti mungkin pengelolaannya lebih transparan, lebih akuntabel. Teknisnya dipotong atau gimana dari gaji? Dari kemarin kan buat sistem payroll. Kita evaluasi lah nanti. Saya sudah ada beberapa rumusan yang baru, gagasan-gagasan misalnya hasil ATM, ya, adopsi, tiru dan modifikasi dari kementerian, nanti saya sampaikan dengan komisioner yang baru aja. Nanti setelah pelantikan. Ya. Kalau ASN itu dari gaji pokok atau dari semua penghasilan? Dari semua penghasilan. Bruto. Oh bruto. Semua. Pak Sekda mah jangan Pak, kasihan. Apa? Nanti ada zakat pengaman, Pak. Pengaman ya, ada zakat nanti pengaman. Kasihannya bukan mereka. Bebannya berat, Pak. Bebannya berat. Sering turun ke lapangan sekarang. Karena beliau Satgas MBG, Pak. Jadi pengamat juga dikenakan. Pengamat. Ya kan. Dikenakan. Ya, ada Bruto. setiap ada penghasilan, ada zakat itu. Apalagi anggota Dewan 50 setengah atau apa? 51. Fraksi balkon. Yang sama balkon orang. Cekapnya. Cekap barang. Cekap.